Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar kembali hadir menyapa panjenengan seluruhnya saja yang menyaksikan Dadi Timar saat ini. Alhamdulillah kembali bisa berkarya lewat konten, menyampaikan beberapa hal yang baru khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Magetan utamanya, dan sekaligus ini sebagai referensi bagi teman-teman yang mengikuti Dadi Timar, Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang terus mensupport Dadi Timar, saya terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini mendapat manfaat dan membawa kebaikan. Ada satu perubahan yang akan kami jalankan nanti di 2024 terkait dengan kinerja aparatur pemerintah desa. Jadi di tempat kami di Magetan sudah terbit peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBDes di 2024. Nah, di dalam pedoman penyusunan APBDes ini ada yang satu kami fokuskan terkait dengan kinerja. Di sana ada yang namanya tunjangan aparatur pemerintah desa. Nah, ini menjadi unik akhir-akhir ini karena banyak pihak yang mempertanyakan bukti kinerja aparatur pemerintah desa. Di satu sisi aparatur pemerintah desa dari yang menyampaikan ke saya ini menyampaikan bahwa tugasnya itu 24 jam. Tetapi di sisi lain ada kelompok masyarakat yang menanyakan ke saya apa buktinya. Maka untuk mengambil jalan tengah dan juga untuk kelengkapan administrasi dokumen pendukungnya, mulai 2024 tunjangan yang diberikan ke aparatur pemerintah desa untuk mensupport kegiatan, tunjangan jabatan ini atau tunjangan aparatur ini akan dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang kelompok pertama ini yang 70 untuk kinerjanya, yang 30 untuk disiplinnya. Ini secara secara garis besar yang saya sampaikan. Nah, bagaimana pelaksanaannya atau implementasinya? Jadi, mulai 1 Januari 2024, aparatur pemerintah desa itu misalkan ya, 1 bulan dia mendapatkan tunjangan itu 1 juta, biar mudah. Ketika dia mendapatkan tunjangan 1 juta, 700 bentuknya yang 70% itu untuk mensupport kinerja. Konsekuensinya aparatur pemerintah desa harus membuat laporan yang dia kerjakan. Jadi misalkan tanggal 1 dia ngerjakan apa, tanggal 2 ngerjakan apa, ini nanti direkap dalam 1 bulan. Nah, hasil rekapannya ini dikumpulkan di Sekdes untuk dilaporkan kepada kepala desa. Yang membuat kemudian ada kegiatan-kegiatan, tentunya dia berhak mendapatkan tunjangan. Jadi itu 70% bobotnya. Dari misalkan 1 juta dia berarti 700.000. Bentuknya kegiatan nih. Kegiatan terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar ada 4: pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas umum penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Itu ada 4. Nah, apa yang panjenengan kerjakan silahkan dicatat di situ. Nah, kemarin ada juga yang menanyakan, Pak, saya sudah pangapunten ini sudah tua kemudian tidak bisa ngetik. Kalau panjenengan tidak bisa ngetik, ya karena mungkin produk dari Undang-Undang 579 panjenengan masuk di sana, maka ketika panjenengan tidak bisa itu panjenengan boleh tulis tangan. Tulis tangan saja, tidak apa-apa. Jadi tanggal 1 ngapain, tanggal 2 ngapain, dan seterusnya. Ini yang terkait dengan kinerja. Ya, kinerja 70%. Kemudian yang 30% itu untuk tingkat kehadiran. Artinya disiplin ini menjadi salah satu tolok ukur juga. Jadi untuk misalkan pagi datang jam 7:30, pulang 3:30, misalkan seperti itu. Ada buktinya. Nah, bukti-bukti ini kenapa diperlukan? Yang pertama untuk menjawab pertanyaan dari beberapa orang atau kelompok masyarakat yang menanyakan kinerjanya seperti apa, sehingga nanti administrasinya ada. Oh, ini buktinya, kinerjanya ini.
daftar hadirnya ini, karena akhir-akhir ini mulai muncul rekan-rekan masyarakat yang menanyakan perangkat desa ini kerjanya apa, kok nggak kelihatan gitu. Maka nanti bantu kami untuk menunjukkan itu dengan cara membuat laporan kinerja berupa kegiatan 1 bulan, kemudian juga rekapitulasi dari tingkat kehadiran penjenengan. Sehingga kalau misalkan terjadi sesuatu, ada perangkat desa yang mangkir tidak bekerja, ada buktinya. Kemudian ada perangkat desa yang kinerjanya kurang, dengan adanya kegiatan ini maka insya Allah dia akan lebih tertib lagi. Dan ini menjadi momentum untuk kepala desa yang ada, karena pemimpin penyelenggara pemerintahan desa itu adalah kepala desa, maka penjenengan selaku kepala desa bisa mengingatkan berdasarkan bukti tertulis, yaitu laporan kinerja atau laporan kegiatan dan juga tingkat kehadiran yang terukur. Untuk tingkat kehadiran ini kepala desa harus menetapkan keputusan kepala desa tentang jam kerja yang tentunya penjenengan harus melihat, karena penjenengan berada dalam satu sistem penyelenggaraan pemerintahan bersama dengan pemerintah daerah, jam kerjanya juga menyesuaikan. Kemudian kemarin saya sampaikan seperti ini, ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana kalau di tempat saya itu tidak ada tunjangan? Nah, ketika penjenengan tidak ada tunjangan, maka ini juga harus dilakukan. Bukan untuk tunjangannya, tapi untuk bukti bahwa penjenengan itu secara administratif bekerja dan ada rekam jejaknya. Pekerjaannya ada, daftar hadirnya ada. Ini rekan-rekan karena apa? Aparatur pemerintah desa sekarang mulai banyak diminati, banyak juga orang yang menyorot, sehingga dengan adanya ketentuan ini mudah-mudahan ini menjadi jawaban terhadap pembuktian dari pekerjaan aparatur pemerintah desa. Monggo disimak apa yang saya sampaikan ini. Kalau belum jelas nanti diulang lagi. Kalau belum jelas lagi, penjenengan silakan ketik di kolom komentar di bawah. Insya Allah nanti saya juga akan mengupas. Atau kalau penjenengan pengen komunikasi langsung, silakan juga boleh. Itu yang dapat saya sampaikan. Perubahan hal baru nanti akan saya sampaikan lagi, perubahan-perubahan berikutnya. Tetap ikuti Dadi Timar di konten-konten selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.